Jadi lambung fungsinya kemarin sih udah kita bicarakan sekilas ya. Jadi dia menyimpan storage ya, untuk menyimpan bolus. Jadi kalau udah selesai dari rongga mulut, jadi makanan yang kita makan itu disebut sebagai bolus karena dia udah bentuknya sudah lunak ya, dan sudah udah mengalami proses pencernaan mekanik ya karena udah dikunyah-kunyah dan enzimatis karena adanya enzim-enzim dari kelenjar saliva. Jadi dia menyimpan bolus makanan hingga dapat diproses atau dicerna. Kemudian yang kedua mencampur ya, karena ada gerakan peristaltik yang berlangsung di lambung. Mencampur dan mengaduk bolus makanan dengan cairan yang disekresi lambung. Jadi fungsi lambung yang lain nanti dia ada mensekresi ya, cairan lambung, gastric juice. Hingga terbentuk campuran semi cair yang disebut dengan kimus. Jadi kalau dari rongga mulut kita sebutnya bolus, nanti setelah dari lambung kita sebutnya sebagai kimus karena dia lebih encer. Ya. Kemudian nanti fungsinya yang lain adalah memindahkan kimus secara bertahap ke usus halus. Jadi pindahnya kimus itu dari lambung ke duodenum itu bertahap, tidak sekaligus semuanya dikeluarkan. Dengan kecepatan pindah yang disesuaikan dengan proses digesti dan absorpsi di usus. Jadi nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pindahnya kimus itu ke duodenum. Oke. Jadi dalam hal untuk mencapai fungsinya tersebut ada mekanisme yang mengaturnya. Yang pertama adalah terjadinya refleks fagofagal ya, yang dicetuskan saat menelan bolus. Jadi kemarin kita ada tentang proses menelan kan, sehingga ketika terjadinya refleks fagofagal itu akan menyebabkan bagian proksimal lambung itu dilatasi atau receptive relaxation dan dilanjutkan untuk dilatasi oleh vagovagal accommodation reflex. Jadi gitu kita nelan dia relaksasi terus nanti makin relaksasi lagi. Jadi yang pertama receptive relaxation, kemudian nanti reflex vagovagal, baru kemudian vagovagal accommodation reflex. Sehingga hanya terjadi sedikit peningkatan tekanan intragastrik meskipun semakin diisi. Jadi karena dia rileks dengan diisi, jadi tekanan volume di dalamnya itu nggak semakin meningkat karena adanya makanan, karena dia meningkatkan kapasitasnya dengan dilatasi. Jadi kalau kita lihat ketika dia kosong itu dia kapasitasnya hanya di 50, nanti dia memiliki kemampuan merelaksasi sampai bisa 1.500 ml. Kemudian apalagi ketika bolus itu masuk ke lambung di bagian korpus lambung ya, itu ada yang namanya peseter zone dan peseter zone inilah yang memulai gelombang kontraksi. Maka nanti terjadi gerakan peristaltik yang mulai dari bagian proksimal ke arah distal. Dan terjadi proses mengaduk. Jadi dengan gerakan peristaltik itu akan menyebabkan proses mengaduk, mencampur, disertai sekresi gastric juice yang memungkinkan terjadinya digesti secara enzimatik. Maka akan dimulailah mekanisme pencernaan enzimatik bantuan gastric juice. Yang ketiga, gerakan peristaltik itu akan semakin kuat ke arah antrum dan pylorus ya. Kimus didorong ke arah pylorus, sebagian akan melalui sphincternya ya, masuk ke usus, tapi sebagian lagi terdorong kembali ketika sphincter menutup. Jadi dia tadi kan kita katakan dia fungsi yang ketiga kan dia memindahkan kimus itu secara bertahap. Gerakan peristaltik tadi yang dari arah proksimal ke distal itu akhirnya sampai ke pylorus, baru nanti di sini akan menyebabkan sphincter kebuka, nanti sebagian pindah, ketika sebagian pindah, sphincternya nanti ketutup lagi. Oke, kita masuk ke
bagian komponen yang penting dari lambung, yaitu gastric juice. Dalam satu hari ada sekitar 3-4 liter cairan lambung yang dihasilkan yang mengandung pepsinogen, lipase, HCl ya, asam hidroklorida, kemudian intrinsic factor atau faktor intrinsik, musins, dan ion bikarbonat. Gastric juice ini pH-nya sangat asam sekali, dan ketika dia mencapai puncak sekresinya, pH-nya bisa mencapai 0,8. Ya. Ketika makanan itu atau bolus itu masuk ke dalam lambung, maka pH-nya akan menjadi naik, ya, menjadi dilaporkannya pH yang tadi asam menjadi 1,8 sampai 4. Dan pH yang 1,8 sampai 4 ini merupakan pH yang sangat cocok untuk kerja enzim seperti pepsin dan lipase. pH yang sangat rendah dari gastric juice itu selain fungsinya untuk digesti enzimatis, dia juga sangat baik dalam hal denaturasi protein makanan dan memiliki efek bakterisida. Ya, Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana regulasi sekresi, ya, dan sekresi daripada gastric juice dan fungsi digesti. Regulasi sekresi dilakukan oleh neural dan faktor lokal di lambung dan usus. Pencernaan enzimatik oleh pepsin, yaitu pepsinogen, diaktifkan oleh HCl terhadap protein dan polipeptida, sehingga nanti protein dan polipeptida akan diubah menjadi asam amino. Kemudian pencernaan enzimatik oleh gastric lipase terhadap trigliserida itu akan mengubah trigliserida menjadi fatty acids dan gliserol. Ada pepsin, ada gastric lipase, nanti ada lagi yang lain. Bagaimana regulasinya? Jadi dia di bawah pengaruh sistem saraf otonom. Jadi untuk meningkatkan sekresi maupun motilitasnya atau gerakan peristaltik tadi, itu di bawah nervus vagus. Jadi nanti nervus vagus akan terstimulus ya ketika tadi ada makanan yang masuk, kan ada 3 faktor tadi ya. Ketika bolusnya udah masuk, udah ditelan, ketika bolusnya udah sampai ke dalam lambung, kemudian nanti ketika masuk ke pilorus, ya kan, maka itu akan menyebabkan perangsangan secara mekanik, ya, itu disebut sebagai mechanical stimulus, dan nanti dia akan mengirimkan sinyal, ya, ke nervus vagus, sehingga nanti nervus vagus akan makin meningkatkan lagi gerakan kontraksi peristaltik dan akan merangsang enteroendokrin selnya lah, gitu ya, sel-sel yang ada di lambung untuk menghasilkan gastric juice. Kemudian tadi lagi makanan yang kita konsumsi itu kan pH-nya lebih basah, ya, lebih alkali, maka nanti akan menyebabkan perangsangan kimiawi, ya, sehingga nanti akan menyebabkan pelepasan bahan-bahan gastric juice lagi. Jadi peningkatan sekresi maupun gerakan itu diaktifkan oleh nervus vagus. Nanti tentang mekanisme ini akan kita lihat di sini. Jadi mechanical stimuli, ya, atau dengan adanya makanan itu selain mengaktifkan gerakan, ya, ini nggak diperlihatkan gerakan, jadi nanti akan menyebabkan kontraksi, ini akan mengaktifkan HCl, sehingga nanti HCl akan menyebabkan pH menjadi rendah, kemudian nanti perangsangan kimiawi, ya, akan menyebabkan sekresi gastrin, kemudian nanti akan menyebabkan lagi perangsangan sekresi daripada HCl. Dan HCl inilah nanti yang akan menyebabkan teraktifnya pepsin. Nanti pepsin lah yang akan mencerna protein menjadi asam amino. Dan nanti di sini ketika nanti makanan ini masuk ke dalam duodenum,
dia menghambat sekresi sekretin dan GIP. Nanti akan menghambat gerakan peristaltik dan akan juga menghambat sekresi. Untuk produksi daripada HCl, ya. Nanti ada sih slide khusus untuk produksi HCl. Nggak apa-apa. Kita bahas sedikit. Jadi HCl itu dihasilkan oleh parietal cell. Yang merangsangnya ini ketika asetilkolin ya menduduki muscarinic M3, muscarinic reseptor, kemudian histamin ya menduduki H2 reseptor, kemudian nanti ada pengaruh gastrin yang menduduki CCK8. Jadi ketiga bahan tadi ya itu akan merangsang parietal cell untuk menghasilkan HCl. Oke. Kemudian nanti ya bagaimana asetilkolin bisa disekresi itu karena adanya aktivasi dari parasimpatis melalui nervus vagus, sehingga nanti akan tersekresikanlah asetilkolin, kemudian dia nanti akan merangsang sel parietal ya, dengan duduk di M3 reseptor, kemudian akan merangsang H-sel ya untuk menghasilkan histamin dan memperkuat lagi perangsangan sel parietal untuk menghasilkan HCl. Kemudian ada lagi CGRP yang merangsang D-sel yang dia nanti akan mensekresikan SIH. Tapi di sini sifatnya adalah inhibisi terhadap HCl. Jadi tidak berlebihan HCl yang disekresikan. Ini proses yang berlangsung di fundus. Kemudian yang berlangsung di antrum, ini adalah sel-sel yang ada di permukaan lambung, ya, sehingga nanti ketika pH yang rendah, ya, itu akan merangsang D-sel ya, untuk menghasilkan SIH dan menghambat G-sel, sehingga nanti tidak akan mensekresikan gastrin. Nanti tentang topik-topik ini ada dibahas selanjutnya. Nanti kita lihat. Oke, pH-nya kan tadi gastric juice bisa sampai 0,8 ya kan. Itu kan sangat korosif ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan HCl itu di meja, maka nanti mejanya bisa bolong ya kalau dengan pH 0,8. Lalu kenapa mukosa lambung kita itu nggak bolong, nggak rusak ya karena pH yang sangat asam. Jadi karena pertama ada 3 faktor ya yang mendukung atau yang melindungi mukosa lambung ya, atau mukosa barrier. Yang pertama adalah membran bagian lumen. Ya. Jadi kalau kita lihat ini bagian lumen, ini sel mukosa lambungnya. Jadi membran bagian lumen itu tidak permeabel terhadap ion hidrogen. Jadi ion hidrogen tidak bisa masuk ke membran. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya tight junction outlet antar sel. Jadi antara sel-sel pembentuk mukosa lambung ini dia tight junction-nya sangat kuat ya, sehingga HCl juga nggak bisa melewati antar sel ya atau tight junction-nya. Kemudian yang ketiga adanya lapisan ya yang mengandung mukus yang sangat tebal ya. Mucosal barrier yang mengandung senyawa glikoprotein ini kita sebut sebagai musin, sehingga nanti HCl nggak bisa masuk ke dalam sel, ke dalam lambung, ke dalam menembus mukosa lambung. Kemudian yang keempat ini yang untuk buffernya ya adanya ion bikarbonat yang berada di lapisan mukus dan bersifat buffer terhadap asam. Apa yang merangsang sekresi daripada ion bikarbonat itu adalah prostaglandin PGE2 dan PGI1. Kemudian ada lagi cerita yang mempengaruhi mucosal barrier, yaitu obat-obatan antiinflamasi. Obat-obatan antiinflamasi yang menghambat pembentukan siklooksigenase 1 akan menurunkan produksi prostaglandin, sehingga nanti dapat menurunkan mekanisme proteksi mukosa. Jadi tadi kan prostaglandin ini sangat dibutuhkan untuk
mensekresikan bikarbonat yang nanti akan menjadi buffer terhadap pH yang asam. Tetapi pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi, maka nanti sekresi prostaglandinnya berkurang. Akibatnya nanti dia akan berkurang produksi bikarbonat dan nanti akan sulit untuk melindungi mukosa lambung. Selanjutnya tentang pengosongan lambung. Proses pencernaan akan menghancurkan makanan hingga menjadi partikel kecil dengan diameter kurang dari 1 mm. Jadi pada secara fisik ya, akibat proses pencernaan yang berlangsung di lambung itu kimus itu menjadi sangat kecil sekali, diameternya hanya kurang dari 1 mm. Kemudian rata-rata kecepatan air meninggalkan lambung itu 10-20 menit. Tetapi kalau makanan 1-4 jam. Tiap 1,5 jam terjadi kontraksi khusus yang disebut sebagai migrating motor kompleks di sepanjang lambung dan usus yang akan menyapu bahan-bahan yang tidak tercerna tadi dan bakteri menuju ke usus besar. Pencernaan pengosongan lambung. Kemudian proses pencampuran dan pengosongan lambung. Kontraksi peristaltik yang dimulai dari fundus akan mencampur makanan dengan sekresi lambung dan membentuk kimus. Jika antrum berkontraksi, sphincter pylorus berada dalam kondisi kontraksi tonik, terbuka sedikit, kimus dapat lewat sedikit-sedikit. Ketika kontraksi peristaltik mencapai pylorus, sphincter akan tertutup dan kimus mengalami retropulsi ya, kebalik. Fundus, corpus, antrum, pylorus. Ya, nanti lihat lagi ya di anatominya. Ya. Enggak sebagai sphincter. Jadi waktu dia masih di antrum, masuk ke antrum, ya. Masuk ke antrum, sphincter pylorusnya kebuka, gitu dia sampai ke pylorus, sphincternya ketutup dan nanti menyebabkan terjadinya gerakan retropulsi arah balik ke atas. Apa yang mengatur pengosongan lambung? Ditentukan oleh faktor yang berasal dari usus. Jadi nanti masuknya kimus ke usus itu juga sangat menentukan masa pengosongan lambung. Dan ini kita sebut sebagai intestinal fase. Jadi sebenarnya nanti dia ada cephalic fase, ya, kemudian nanti ada gastric fase, baru yang intestinal fase. Kalau yang cephalic fase cuma memikirkan, menghidung, mencium, melihat, ya, itu akan menyebabkan sekresi dan gerakan baik di saliva maupun lambung akan meningkat. Kemudian kalau yang gastric fase yang ini ketika kimusnya masuk di lambung, jadi nanti akan mempengaruhi sekresi dan motilitas. Baru yang ketiga itu adalah intestinal ketika kimus itu masuk di duodenum. Ya. Di intestinal fase ini fungsinya adalah mengatur kecepatan masuknya kimus ke dalam duodenum dengan masa kerja berjam-jam. Mekanismenya ada secara neural, yaitu short reflex, yang kita sebut sebagai enterogastric reflex, yang dicetuskan oleh peregangan duodenum oleh kimus yang masuk. Kemudian mekanisme yang kedua secara hormonal, secara primer, yaitu dengan masuknya kimus ke duodenum akan merangsang cholecystokinin, gastric inhibitory peptide atau GIP, dan sekretin karena kalau terutama jika kimus itu mengandung asam, karbohidrat, dan lipid. Jadi nanti akan merangsang sekresi cholecystokinin. Kemudian secara sekunder itu adalah pelepasan gastrin yang dirangsang oleh bahan-bahan kimus yang mengandung protein yang belum dicerna. Kerjanya bagaimana? Nanti akan memberi jadi intestinal. Kalau yang tadi cephalic dan gastric fase sifatnya adalah meningkatkan atau eksitasi, maka kalau pada yang intestinal fase maka kerjanya adalah inhibisi daripada produksi gastric juice dan pepsinogen dan juga menginhibisi gerakan daripada lambung. Secara ilustrasi seperti ini ya, jadi masuk kimus ke
duodenum, akan menyebabkan reseptor tegang di duodenum, dan yang reseptor di duodenum terstimulasi, nanti akan menyebabkan yang namanya enterogastric reflex, merangsang mesenteric reflex, sehingga nanti menyebabkan gerakan. Kemudian dengan adanya kimus masuk ke duodenum, juga akan merangsang cholecystokinin dan BIP, sehingga nanti menuju ke sirkulasi akan merangsang chip cell dan parietal cell. Ya, itu juga akan merangsang gerakan lambung. Kemudian dengan adanya pH yang rendah masuk ke dalam duodenum dari kimus, itu juga akan merangsang sekresi. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengosongan lambung pertama adalah yang di dalam lambung. Volume kimus akan meningkatkan, jadi semakin meningkat volumenya akan meningkatkan motilitas. Kepadatan semakin kental, maka pengosongan semakin lambat. Itu makanya kalau kita makan bubur, pengosongan lambungnya menjadi lebih cepat. Tapi kalau makan nasi tidak, gitu ya, karena lebih padat. Kemudian faktor dalam duodenum tadi sudah kita bahas, jadi ketika ada kandungan lemak, asam, atau hipertonisitas dan distensi, itu akan menghambat motilitas dan pengosongan lambung. Luar sistem pencernaan, ini tadi yang cephalic fase, bisa emosi dapat menghambat atau stimulasi. Jadi yang hebat juga dapat menghambat motilitas dan pengosongan lambung. Oke, kita masuk ke fisiologi usus halus. Sudah selesai proses di lambung, masuk ke usus halus. Jadi di lambung terutama sebenarnya dia ke enzimatik digestif. Ini fungsi usus halus adalah menyelesaikan yang tadi undigested, yang belum dicerna di lambung. Kemudian apalagi fungsi utamanya? Mengabsorpsi, ya, mengabsorpsi produk digesti, baik nutrien, air, vitamin, dan elektrolit. Dan proses ini, baik proses pencernaan, ya, ini terutama dibantu oleh organ aksesoris seperti pankreas, hepar, dan kandung empedu atau gallbladder. Jadi kerja pencernaan di usus halus. Usus halus tidak mensekresi enzim pencernaan ke lumen, tetapi pencernaan di dalam lumen dilakukan oleh enzim yang berasal dari pankreas dan garam empedu yang berasal dari empedu, dari kandung empedu, ya. Di permukaan lumen sel epitel atau mukosa usus terdapat tonjolan seperti rambut atau mikrofili yang mengandung berbagai enzim. Sitoplasma sel mukosa, sel epitel mukosa juga mengandung sejumlah enzim peptidase. Jadi dengan adanya mikrofili ini nanti terutama peranannya ini ya, mikrofili terutama peranannya untuk absorpsi. Jadi kita lihat enzim-enzim yang bekerja di usus halus, ya. Di yang intestinal mucosa ada entropeptidase, aminopeptidase, dan seterusnya. Nanti bahan yang dia cerna ini, ya, baca sendiri ya, Dek. Kemudian di sitoplasma sel-sel mukosa ini adalah peptidase. Jadi intinya nanti dia kan tujuannya untuk absorpsi. Jadi tadi yang belum dicerna di lambung diselesaikan di usus halus, terutama karena masih dia bahan yang kompleks. Jadi nanti diubah menjadi simple, bahan yang sederhana. Jadi glukosa untuk karbohidrat, kemudian asam amino untuk protein, kemudian free fatty acids untuk lemak dan glycerol. Kita lihat satu-satu. Fungsi daripada duodenum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencampuran atau mixing bowl, di mana kimus dari lambung dan sekresi cairan pencernaan dari pankreas dan hepar gallbladder. Jadi nanti itu akan dicampur oleh di duodenum. Ya. Jadi kimus, kemudian nanti cairan sekresi yang berasal dari pankreas dan hepar ataupun kandung empedu. Fungsi ileum sebagai tempat utama berlangsungnya digesti secara kimiawi dan proses absorpsi. Ya. Fungsi ileum meneruskan bahan yang tidak diabsorpsi menuju usus besar. Dan di sini nanti ada katup yang yaitu ileosekal.
katup ini berperan untuk mengatur perpindahan isi ileum ke sekum yang merupakan bagian awal dari usus besar. Hubungan kerja lambung dengan kerja usus halus. Terdapat dua refleks yang mempengaruhi aktivitas usus halus akibat inisiasi yang dilakukan reseptor regam atau stretch reseptor di lambung. Yang pertama gastroenteric reflex, yang kedua adalah gastroileal reflex. Aktivitas yang terjadi dari refleks ini menyebabkan sekresi dan percepatan mobilitas daripada isi usus. Jadi ketika dia masuk di lambung akan mempengaruhi usus, ya, atau tepatnya lagi yang kedua di ileum. Ini yang gastroenteric reflex. Dia akan merangsang motilitas dan sekresi di sepanjang usus halus. Ya. Sedangkan gastroileal reflex ini mencetuskan terbukanya katup ileosekal. Jadi kalau gastroenteric reflex di seluruh usus halus, kalau gastroileal ini terutama untuk pindahnya bahan, ya, bahan dari usus halus menuju ke sekum. Oke, sebelum kita lanjut ke K7, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Dok. Apa? Belum ada, Dok. Kita lanjut aja ya. Oke. Di K7 kita ada tentang organ aksesoris pencernaan, absorpsi di saluran cerna, dan fisiologi usus besar. Pankreas ya yang pertama. Kelenjar eksogen pankreas menghasilkan 1-2 liter per hari pancreatic juice ke duodenum. Ya. Dan dia mengandung bikarbonat, enzim digesti, serta enzim prekursor, yaitu digestive proenzim, ya, yang dalam bentuk inaktif. Oke, ini nama enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas ya cukup banyak. Ya. Ada tripsin, kimotripsin, elastase, karboksipeptidase, pankreatik lipase, kemudian ini ada empedu, galaxid, salt, exit, lipase, dan seterusnya. Nanti yang mencetuskannya ini ya, aktivatornya, ya, karena adanya entropeptidase, tripsin, dan oke. Kemudian bahan yang dia cerna, ya, yang diurai. Jadi misalnya tripsinogen, aktivatornya karena adanya enzim entropeptidase. Jadi nanti yang dia urai itu adalah protein dan polipeptida, dan nanti dia akan bagaimana kerjanya? Dia akan membuka ikatan peptida pada bagian karboksil dari asam amino arginin atau lisin, sehingga nanti lepaslah dia ya, jadi yang protein jadi terurai menjadi asam amino. Kemudian yang kedua, yang ini contohnya lagi. Yang ini dulu lah ya, biar nampak ya. Kolipase ya, atau prokolipase. Aktivatornya tripsin. Bahan yang dia urai itu adalah droplet lemak, sehingga nanti dia akan menyebabkan bagaimana kolipase itu bekerja pada droplet lemak. Dia akan memfasilitasi paparan. Jadi ada enzim yang fungsinya memang untuk menguraikan si droplet lemak ini, yaitu pankreatik lipase. Dan pankreatik lipase ini kerjanya itu dibantu oleh enzim kolipase atau prokolipase, ya, supaya dia bisa masuk atau bisa menguraikan lemak. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, pankreatik lipase, bahan yang diurai adalah trigliserida menjadi monogliserida dan fatty acid. Bagaimana regulasi sekresi pankreas? Ada 3 jenis stimulus yang menyebabkan sekresi. Yang pertama adalah asetilkolin, yaitu dari nervus vagus dan nervus cholinergic persarapan enterik. Yang kedua adalah kolesistokenin dari mukosa duodenum dan yeunum akibat stimulasi mekanik atau kimiawi di usus halus. Tadi kita sudah lihat ya,
Kolesistokinin itu akan distimulasi sekresinya kalau adanya kimus di duodenum. Begitu juga dengan sekretin ya, dari mukosa duodenum akibat stimulasi asam di usus halus. Oke, ini yang tadi yang saya bilang ya. Selama fase sefalik dan gastrik fase, stimulasi oleh nervus vagus akan menyebabkan pelepasan pankreatikus. Jadi kalau dia fase sefalik dan gastrik, maka sekresi gastrik pankreatikus akan meningkat. Kemudian ketika kimus yang bersifat asam memasuki duodenum akan menyebabkan sel-sel enteroendokrin di duodenum untuk melepaskan sekretin. Sementara ketika bahan itu bersifat lemak dan akak dan mengandung protein, itu akan menyebabkan pelepasan kolesistokinin. Kemudian nanti kolesistokinin akan memasuki aliran darah atau sirkulasi dan dia nanti akan sampai ke pankreas. Maka nanti kolesistokinin akan merangsang sekresi pankreatic juice yang kaya akan enzim. Kemudian sekretin akan menyebabkan sekresi daripada pankreatic juice yang kaya akan ion bikarbonat. Selanjutnya hepa dan kandung empedu. Peran hepa dalam pencernaan adalah memproduksi empedu yang disimpan dan dipekatkan di kandung empedu atau gallbladder. Jadi hepa ini membentuk empedu, baru nanti empedu yang dia bentuk dia pekatkan, baru nanti diarahkannya ke kandung empedu untuk disimpan. Komponen empedu yang berperan dalam pencernaan itu adalah, jadi ini komposisi empedu ada air, garam empedu, bilirubin, kolesterol, fatty acid, lecithin, natrium, kalium, kalsium, klorat, dan bikarbonat. Tetapi yang berperan dalam proses pencernaan terutama adalah garam empedu, lecithin, dan bikarbonat. Fungsi daripada garam empedu adalah untuk mengemulsifikasi atau seperti fungsi deterjen, yaitu mengurangi tegangan permukaan partikel lemak, sehingga memudahkan kerja lipase dalam menghidrolisis lemak. Dia akan mengurangi, jadi dia kayak macam kita mencuci kalau nggak pakai sabun, mencuci piring yang berminyak kalau nggak pakai sabun. Jadi sabunnya itu atau deterjennya itulah yang membantu proses mencuci tadi. Kemudian apalagi fungsi bile salt yaitu mencetuskan absorpsi bagi fatty acids, monogliserida, kolesterol, dan lipid. Dengan cara menempatkan lipid di bagian dalam satu kesatuan dengan bile salts yang disebut micelles, sehingga nanti lipidnya nyatu gitu ya. Micelles ini bersifat semi-soluble dalam kimus karena sifat hidrofilik di bagian luarnya. Jadi karena dia berbentuk micelles, maka nanti enzim lipase jadi sangat mudah untuk menguraikan lemak. Ya. Gliserida menjadi free fatty acids. Jadi dia menjadi hidrofilik. Jadi kan dengan adanya bile salt dia menjadi hidrofil. Di bagian ujungnya ini kan water soluble, ini dia bagian yang lipid soluble. Oke, ini water soluble, kemudian lipid soluble. Akibatnya nanti bagian keluar ini dia hidrofilik. Jadi nanti enzim lipase mudah bekerja. Memudahkan hasil digesti lipid disampaikan ke epitel absorpsi. Tanpa adanya bile salt, 40% asupan lipid akan terbuang melalui feses. Jadi kalau nggak ada bile salt atau garam empedu, maka nanti lemaknya nggak akan diurai, ya, maka akan kita jumpai di dalam feses. Jadi pada pasien yang sudah dibuang empedunya, misalnya ada batu empedu akhirnya dibuang, jadi dia akan kehilangan kemampuan untuk menguraikan lemak. Jadi akan kita jumpai adanya lemak di feses yang kita sebut sebagai keadaan steatorea.
Jadi pankreatik lipase jadi mudah kerja uraikannya. Dan nanti free fatty acid jadi bisa diabsorpsi, jadi bisa terbentuk free fatty acid dan bisa diabsorpsi. Oke, bagaimana sekresi empedu dari gallbladder? Kan tadi dibentuknya di hati, disimpannya di gallbladder. Jadi untuk bisa kerja kan harus dikeluarkan dari gallbladder. Yang merangsang sekresi empedu dari gallbladder itu adalah kolesistokinin, asetilkolin, ya, karena aktivasi parasimpatis, terus bahan-bahan kolagels, ya, seperti asam lemak, produk protein, kuning telur, kemudian magnesium sulfat, yaitu stimulator untuk kolesterol. Inhibitornya adalah aktivasi sistem saraf. Ini tadi udah ya, yang makanan yang kimus yang kaya akan asam kemudian lemak memasuki duodenum menyebabkan pelepasan kolesistokinin dan sekretin dari dinding duodenum. Kemudian nanti kolesistokinin dan sekretin masuk sirkulasi, ya. Kemudian nanti yang ketiga di sini bile salt dan sekretin akan ditransportkan ke sirkulasi dan merangsang hati untuk menghasilkan empedu lebih banyak. Oke, yang merangsang ini gallbladder untuk menghasilkan melepaskan mensekresikan empedu adalah ketika stimulasi daripada vagus. Kemudian kolesistokinin tadi yang masuk ke sirkulasi juga merangsang gallbladder untuk menghasilkan, untuk berkontraksi dan mensekresikan empedu. Ya. Tambah lagi merangsang hepatopankreatic sphincter untuk relaksasi dan empedu masuk ke duodenum. Baru setelah itu nanti garam empedu, ya, yang dari sini garam empedu akan direabsorpsi kembali ke dalam darah dan nanti jadi bahan baku lagi. Kemudian absorpsi di saluran cerna. Tadi kita cerita digesti, ini masuk ke absorpsi. Proses absorpsi terjadi umumnya di usus halus, tadi tepatnya di ileum, ya. Lebih banyaknya. Absorpsi dapat terjadi di lambung, usus besar untuk zat tertentu. Sel mukosa lambung dan usus besar mengandung tight junctions dan tidak dipersiapkan secara spesifik untuk fungsi absorpsi. Zat yang larut lemak seperti alkohol dan aspirin dapat diabsorpsi di lambung. Jadi alkohol dan aspirin itu sudah mengalami absorpsi di lambung. Beberapa senyawa asam dan gas serta kelebihan air dan elektrolit itu diabsorpsi di usus besar. Jadi di lambung udah ada absorpsi alkohol 20% dan aspirin, kemudian paling banyak absorpsi itu di usus halus, ya. Tadi yang alkohol 80%-nya nanti di usus halus. Jadi glukosa, nutrisi terutama absorpsinya di usus halus, glukosa, asam amino, lemak, dan air. Tambah lagi nanti elektrolit, kalsium, magnesium, sodium, potasium, kemudian vitamin baik yang larut air maupun larut lemak, kemudian vitamin B12 itu juga terutama di ileum, ya. Dan ini sangat ditentukan oleh faktor intrinsik yang dihasilkan di lambung. Kemudian garam empedu juga absorpsinya di usus halus. Baru untuk di kolon, absorpsi itu terutama untuk air sama gas, ya, dan asam, dan sodium dan potasium. Sedangkan di rektum nggak ada absorpsi, ya. Dia menyimpan sementara untuk defekasi. Selanjutnya sirkulasi darah dari saluran cerna, ya. Jadi saluran cerna ini dia ada keunikannya, adanya sirkulasi portal, ya, hepatika. Hasil absorpsi akan dibawa melalui vena porta hepatika menuju hepar sebelum sampai ke sirkulasi sistemik. Umumnya kan semua sistem vena akan masuk langsung ke vena cava, apakah inferior atau superior, masuk ke atrium kanan. Tetapi untuk yang vena-vena yang dari saluran cerna, ya, jadi dia akan masuk dulu ke vena porta hepatika, ya, masuk ke hati dulu, baru nanti di hati dilakukanlah proses detoksifikasi dan seterusnya, ya, sesuai dengan fungsi hati.
baru nanti masuk ke vena cava inferior. Vena porta hepatica itu berasal dari sepertiga distal esophagus sampai dengan rectum. Sekarang kita lihat bagaimana mekanisme absorpsi. Mekanisme absorpsi air itu adalah difusi. Ya. Air mengalami absorpsi dari lumen ke sirkulasi melalui cara difusi. Namun air juga dapat berpindah ke arah sebaliknya. Dan perpindahan air ini mengikuti perbedaan osmolaritas antara plasma dan kimusnya secara osmosis. Kita tahu lah ini. Jadi perpindahan air secara yang berasal di saluran cerna itu adalah volume bahan-bahan yang disekresi itu ya itu sampai 7.000 mili. Kemudian yang yang kita makan ya sekitar 2.000 atau total 9.000. Nanti yang diabsorpsi di ileum kolon itu 8.500. Kemudian nanti yang dibuang itu 200 volume air. Kemudian absorpsi natrium sama seperti proses transport natrium ya. Jadi dia aktif transport dan facilitated difusi. Natrium ditransfer secara aktif menggunakan ATP dari sel epitel ke paraseluler ya. Paraseluler di antar selnya. Kemudian melalui menembus sel. Perpindahan natrium ke paraseluler menyebabkan rendahnya natrium intrasel sehingga memfasilitasi lebih banyak natrium berdifusi dari lumen ke intrasel ya atau facilitated difusi. Sama seperti yang berlangsung di ginjal kemarin. Absorpsi bikarbonat, ya, indirect absorption. Bikarbonat disekresikan ke lumen saluran cerna dari pankreas maupun kandung empedu sumbernya. Ketika natrium diabsorpsi dari lumen, sejumlah ion natrium ion hidrogen akan dipertukarkan. Maka bikarbonat ya di lumen akan berikatan dengan hidrogen membentuk asam karbonat dan mengalami disosiasi menjadi air dan CO2. CO2 berdifusi ke dalam sirkulasi, air berdifusi mengikuti gradien osmosis. Jadi dia nggak dalam bikarbonat ya, tapi dalam air dan CO2. Kemudian absorpsi karbohidrat, ya natrium kotransfer dan facilitated difusi. Karbohidrat diabsorpsi dalam bentuk glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa dan galaktosa ditransfer dari lumen ke dalam sel epitel oleh protein transfer bersama-sama dengan natrium yang disebut sebagai kotransfer atau secondary active transfer. Jadi dulu natrium, baru bisa glukosa duduk yang tadi ketutup menjadi kebuka dan dia masuk ke dalam sel. Selanjutnya glukosa akan menggunakan protein transfer lain untuk dipindahkan dari sel epitel ke paraseluler dan menuju sirkulasi. Fruktosa ditransfer dengan facilitated difusi. Fruktosa yang masuk ke sel epitel difosforilasi dan diubah menjadi glukosa. Sebagaimana glukosa akan ditransfer menggunakan protein transfer untuk berpindah dari sel epitel ke paraseluler, kemudian menuju sirkulasi. Kemudian absorpsi protein. Dia juga natrium kotransfer facilitated difusi, ya sama dengan glukosa. Protein diabsorpsi dalam bentuk asam amino, dipeptida dan tripeptida. Mekanisme transfer menggunakan protein transfer yang spesifik bersama natrium sebagai mekanisme kotransport. Sebagian asam amino juga menggunakan mekanisme transfer facilitated diffusion dan tidak memerlukan kotransport dengan natrium. Absorpsi lemak. Ya, lemak dapat diabsorpsi dalam bentuk monogliserida dan asam lemak bebas atau free fatty acids. Micelles akan membawa monogliserida dan free fatty acids ke mikrofilus halus, sehingga nanti monogliserida dan free fatty acid akan berdifusi ke sel epitel membentuk trigliserida di retikulum endoplasma dan berikatan dengan protein membentuk kilomikron. Dan melalui membran basal sel epitel akan menuju pembuluh lim dan menuju sirkulasi. Sebagian asam lemak rantai pendek dan rantai sedang dapat langsung diabsorpsi ke sirkulasi dengan cara difus. Fatty acids dan monogliserida berikatan dengan micelles di lumen. Kemudian nanti fatty acid dan monogliserida akan
melarikan diri dari micellsnya dan masuk ke sel apical cell. Nanti fatty acids digunakan untuk sintesa trigliserida dalam di retikulum endoplasma yang agranular, ya nggak ada granul-granul. Nanti fatty globules akan digabung dengan protein untuk membentuk hilomikron, ya di Golgi apparatus. Lalu nanti vesikel yang mengandung hilomikron akan masuk ke basal membran, di mana dia akan dikeluarkan dan menuju ke ini yang kita sebut sebagai lakteal, ya, dan membentuk cairan limf yang ada di saluran cerna. Ya. Kemudian limf di lakteal akan mentransportkan hilomikron menuju ke sirkulasi limfatik dan nanti akan masuk ke sirkulasi darah. Terakhir adalah fisiologi usus besar atau kolon. Kolon fungsinya sebagai reservoir mengabsorpsi air dan elektrolit dari sisa kimus, ya, sekitar 500 sampai 1.500 mili, sehingga menyisakan kandungan air sebanyak 100. Jadi dari 500 sampai 1.500 yang didefekasikan itu 150 sampai 100 mili. Fungsi tambahan daripada usus besar adalah pencernaan secara fermentasi terhadap sisa karbohidrat. Ya. Karbohidrat yang nggak dicerna oleh bakteri anaerob, ya, sehingga menghasilkan asam lemak rantai pendek yang berguna untuk sel epitel kolon, hepatosit, dan menghasilkan energi. Gerakan yang berlangsung di usus besar ada 3 jenis, yaitu haustrations, sesuai bentuknya yang ada haustra-haustranya, yaitu kontraksi segmental dari setiap kantung haustra, kemudian gerakan peristaltik yang terdapat pacemaker di kolon transversal, kemudian mass movement yang timbul 2-3 kali per hari. Secara umum, motoritas kolon dipengaruhi oleh refleks gastrokolik. Terakhir, mekanisme defekasi. Jadi mekanisme defekasi hampir sama dengan mekanisme urinari, ya. Jadi ketika feses itu masuk ke kolon sigmoid, ya, ini akan meregangkan kolon sigmoid dan nanti akan memberikan sinyal ke neuron sensorik, ya, sehingga nanti akan menimbulkan refleks defekasi yang dia berintegrasi di yang ini, ya, sorry, ini, yang dia akan berintegrasi atau bersinaps di medulla spinalis. Kemudian nanti akan menyebabkan internal anal sphincter itu kebuka, ya, melalui sistem saraf parasimpatis. Kemudian nanti ini juga dia akan kirim sinyal juga ke cerebral cortex, ya, untuk mengatur eksternal anal sphincter apakah mau direlaksasikan atau tidak. Oke. Oke, ini sumber-sumbernya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya. Tapi sebenarnya ini yang lambung tadi, Dok. Pada saat terjadi perforasi lambung, Dok, pasca peptic ulcer misalnya, Dok, apakah ada regulasi feedback negatif terhadap produksi gastric juice atau ada nggak? Apakah ada regulasi untuk mencegah gastric juice ini langsung terakumulasi ke peritoneum, atau memang secara langsung jika terjadi perforasi maka gastric juice ini secara bebas terakumulasi di peritoneum, Dok? Terima kasih, Dok. Kalau untuk ke gastric juice-nya dihambat sekresinya nggak ada. Tapi gitu dia udah perforasi kan berarti kan bolong kan. Di usus itu kan ada omentum, ya, omentum. Bagian terluar, nanti lihat anatomi. Jadi mekanisme proteksi yang dilakukannya adalah dia akan mengelilingin gitu, mengelilingi bagian yang robek. Jadi omentumnya nanti kayak bergerak. Jadi kan sebenarnya konsepnya kan kalau ada perforasi, konsepnya itu adalah mekanisme hemostasis, dengan kontraksi, ya kan, berusaha diciutkan yang robek gitu-gitu. Cuma apakah mampu atau tidak kan tergantung seberapa besar perforasinya.
Baru nanti bagian-bagian yang di sekelilingnya itu tadi yang saya bilang momentumnya itu kayak ngelilingin dia untuk melekat istilahnya, melekat ke dia. Jadi memang kalau misalnya masih sedikit, mungkin nanti momentumnya masih bisa nempelin, gitu. Nggak sampai bocor ke peritoneum. Jadi inilah nanti yang menjadi kesulitan tindakan operasi oleh dokter bedah. Kalau misalnya dia yang kronis, karena momentumnya udah melengket, udah melekat ke ususnya semua ke dalam situ. Udah apa? Dia ibaratnya menuju ke satu titik fokus yang perforasi. Jadi waktu pas mau tindakan operatif, mereka akan sulit untuk menguraikan atau membebaskan usus-usus yang melekat. Gitu. Jadi operasinya lebih lama biasanya kalau dia yang kronis, yang udah lama. Tapi kalau dia yang akut kan belum sampai mekanisme kompensasi itu berlangsung. Itu Nathanael. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Jadi kalau dia perforasi mekanismenya yang mekanisme penghentian perdarahan pertama, ya kan berarti kontraksi. Terus nanti untuk menghentikannya lagi si lambungnya nanti yang kontraksi, kemudian nanti ada istilah itu tadi yang bagian keluar yang menggantungkan organ visceral ke peritoneum, momentumnya itu kayak macam bergerak ke arah situ. Gitu. Diikuti nanti dengan usus-usus yang lain. Nanti waktu pas operasi jadi susah mereka dokter bedah itu untuk mencari sumber perdarahannya karena udah menutup semuanya ke situ, udah menggelung. Ada lagi yang lain? Izin bertanya dokter. Saya memiliki 2 pertanyaan dok, apakah boleh dok? Kenapa? Saya memiliki 2 pertanyaan dok, apakah boleh dok? Iya boleh, waktunya sih banyak dok. Yang pertama dok, jika terjadi konstipasi dok, apakah zat-zat beracun dalam feses juga akan diabsorpsi oleh usus besar dan dibawa ke vena porta dok? Gimana jika terjadi konstipasi dok, apakah zat-zat beracun dalam feses akan direabsorpsi oleh usus besar juga dok? Dan yang kedua, jika saat diare kenapa ya dok di anus ada rasa terbakar gitu dok? Terima kasih dok. Jadi kalau untuk zat toksik itu dia harusnya prosesnya itu di usus halus. Karena kalau untuk usus besar dia lebih absorpsi air, gas, asam. Jadi dia permeabilitasnya itu untuk air, gas, dan asam. Jadi permeabilitas untuk di yang zat toksik ya tergantung bahannya ya. Di zat toksik itu dia biasanya semua bahan itu biasanya absorpsinya di usus halus. Makanya nanti sesuai dengan fungsi hati dia mengalami detoksifikasi. Kemudian untuk diare, kenapa jadi nyeri? Jadi kan diare itu kan buang air besar yang sering dan encer. Gitu. Jadi tenesmus itu istilahnya kan yang nyeri di daerah anus karena diare itu disebabkan karena gerakan peristal keluarnya feses itu yang sering-sering kan akhirnya kan mengiritasi satu. Terus yang kedua masuknya bahan ke rektum, ya kan, bahan feses ke rektum. Jadi tadi saya nggak menjelaskan. Jadi gitu proses defekasi itu kan masuknya bahan kan dia sigmoid dulu, sigmoid nanti meregang menyebabkan rasa mulas, ya kan. Akhirnya nanti dia kayak positif gerakan, jadi mulas, kemudian meregangkan lagi, mulas lagi, meregangkan lagi, mulas lagi. Jadi pada saat orang diare itu yang terjadi, udah dia keluarkan, kan berarti kan dia akan melakukan proses mengedan kan untuk meningkatkan kontraksi di daerah anus ya untuk daerah rektum. Jadi
itu kan akan didorong terus berulang lagi, kan nggak cuma namanya diare kan berkali-kali, jadi akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Makanya biasanya tenesmus itu kan biasanya ada disentri biasanya, karena dia nggak cuma 3 atau 4 kali, berkali-kali. Oh. Ngerti Agustina? Ngerti, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Si dok ingin bertanya. Kenapa bisa kalau salah makan jadi mencret gitu ya, Dok? Bukan kenapa nggak diserap sama si ususnya airnya? Oh, kenapa bisa terjadi diare? Iya, Dok. Diare itu paling sering kan penyebabkannya virus ya, walaupun ada lagi yang lain, ada Vibrio cholera gitu. Fungsi absorpsi itu kan terutama oleh fili-fili usus. Jadi kan fili usus itu di masing-masing tonjolannya itu ada pembuluh darah. Jadi pada kondisi diare itu yang mereka rusak itu filinya. Jadi fili-filinya itu dirusak sehingga kemampuan absorpsi nggak ada. Jadi diare karena mikroorganisme penyebab diare itu merusak fili-fili usus sehingga kemampuan absorpsi itu menjadi berkurang. Sebabnya keluarlah feses dengan konsistensi encer. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Dan tergantung penyebabnya, kalau kolera ya lebih berat. Kalau misalnya cuma rotavirus nggak terlalu berat. Tergantung jenis mikroorganismenya, sampai seberapa besar dia merusak fili usus. Sama kayak merokok, itu kan merusak silia di sel kolumnar yang ada di saluran nafas. Nah, ini dia merusak fili usus halus. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi boleh, Dok? Ya, boleh. Kalau selain virus ada lagi nggak, Dok? Kayak misalnya mencretnya cuma sekali gitu ya, siap itu udah nggak mencret lagi. Apa itu karena virus juga atau bisa karena hal lain? Banyak faktor. Kan bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa, bisa juga karena makanan. Jadi ketika makanan itu bersifat iritatif, ya kan, bersifat iritatif, merangsang HCl lebih banyak disekresikan, kemudian nanti akhirnya gagal proses tidak sempurna proses pencernaan yang berlangsung di lambung, sehingga nanti terlalu asam akhirnya masuk ke duodenum, kemudian nanti akan menyebabkan kemampuan absorpsi di usus menjadi berkurang. Bisa juga karena produk makanannya. Jadi misalnya orang yang alergi makanan tertentu, yang muncul adalah diare bukan karena mikroorganisme. Atau misalnya orang yang laktose intolerance, yang enzim laktasenya nggak cukup, yang terjadi diare juga. Kalau misalnya sekali mungkin ya lebih karena faktor apa yang dikonsumsi sebelumnya. Tapi yang paling sering itu memang virus. Kalau dulu kan waktu zaman dulu sebelum orang kebersihan yang baik gitu ya, kolera lah zaman dulu. Makanya zaman dahulu itu banyak orang meninggal karena kolera. Karena dia kan wabah menular, fecal oral disease. Tahu kan fecal oral kan? Makanan yang nggak bersih gitu-gitu. Tifus, ya, typhoid, tifus abdominalis juga bisa menyebabkan diare. Amuba, ya, disentri amuba. Banyak yang menyebabkan diare. Mungkin nanti dibahas nanti di klinis kali ya. Apa-apa ya penyebabnya. Makasih, Dok. Ya. Ada lagi? Jadi penyebabnya itu mulai dari cuma makanan yang nggak cocok, istilahnya, sampai memang mikroorganisme. Atau bisa juga sampai dengan nanti ada penyakit yang namanya jadi dia menyebabkan perubahan pola buang air besar. Hirschsprung ya, kalau nggak salah Hirschsprung disease sama satu lagi. Dan itu memang
Jadi perubahan pola, jadi keganasan juga. Jadi cuma kalau untuk yang penyakit yang kayak keganasan itu dia berubah drastis dari yang misalnya di normal, terus tiba-tiba dia konstipasi. Terus konstipasi tiba-tiba nanti dia diare gitu-gitu. Tapi kalau misalnya diare berkepanjangan 2 minggu nggak sembuh-sembuh pada pasien, misalnya kan nanti kamu itu biasanya pada apa? Imunodefisiensi. Ya, nanti pasien kan BBC ya, cerita tentang virus di BBC ya dulu ya. BBS atau mikrobiologi, BBS ya. Nah, itu kan HIV ya. Jadi pada pasien HIV itu sering juga terdiagnosa dengan diare yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu yang nggak sembuh-sembuh. Biasanya kan kalau kita diare 1 hari, kan, kita minum air gula garam atau makan pisang, misalnya cuma karena virus, nggak makan obat, cuma makan kayak gitu, itu dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya nggak usah dikasih obat-obat untuk mengentalkan, memekatkan atau menghambat kontraksi gitu-gitu. Cukup dengan minum oralit untuk mengganti cairan yang hilang atau makan pisang untuk memadatkan, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi pada orang dengan imunodefisiensi, misalnya pada pasien HIV yang udah AIDS, ya belum sampai AIDS, tapi kita mau tahu, kita nggak tahu dia ini HIV positif, dia datang dengan HIV dengan diare kronis lebih dari 2 minggu bahkan 1 bulan, dikasih obat kayak kaolin pektin, New-Diatabs, kemudian dikasih Imodium, gitu kan, loperamid HCl, itu tetap diare, gitu kan. Terus dikasih misalnya dicurigain ini disentri, dikasih metronidazole, dikasih obat-obat kolera gitu, enggak juga. Ceklah HIV positif apa enggak. Tanya itulah yang anamnesis bagaimana kehidupan sosialnya gitu-gitu. Riwayat kontak gitu. Sering itu deh. Ya, Dok. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Dokter. Saat tidur kan aktivitas saraf parasimpatis lebih aktif ya, Dok? Iya, tenang. Mengapa ya, Dok? Setelah selesai makan dengan posisi berbaring meskipun dalam keadaan sadar tetap terjadi proses reflux skimus, Dok? Apakah ada faktor lain, Dok, yang menyebabkan, Dok? Normalnya yang nggak ada reflux skimus itu, normalnya pada saat tidur. Saat itu kita langsung normalnya enggak. Jadi itu kan reflux itu yang penyakit yang namanya GERD itu, gastroesophageal reflux disease, itu karena kebiasaan sesudah makan itu berbaring. Jadi harusnya siap makan itu jangan tidur. Kan sesuai tekan gravitasi kan. Jadi kalau siap makan dia tidur, berarti mudah lah dia untuk reflux atau naik ke arah ke arah esofagus dan masuk ke rongga mulut. Jadi GERD itu sering pada orang dengan kebiasaan habis makan tidur. Kan kita diajarin ya dulu ya, kalau habis makan 30 menit sesudah makan jangan tidur, duduk, ya kan? Itu untuk membantu itu juga supaya yang kita makan itu sampai lambung dia tetap stay di lambung gitu. Jadi kalau pas tidur dia sendawa, itu berarti habis makan langsung tidur, Agustina. Normalnya enggak. Apakah sebelum GERD, pada orang yang normal jika melakukan hal itu apakah mengalami sendawa juga? Apakah hanya pada pasien GERD? Ya itulah, kan nggak semua orang lahir, maksudnya nggak semua orang dengan GERD kan. Jadi GERD itu karena kebiasaan dia tadi. Jadi kalau kita ya, misalnya kita habis makan langsung golek gitu kan, ya akhirnya ya jadi reflux lah. Dan lama-lama jadinya GERD gitu. Orang normal dulu dia pasti normal dulu. Habis makan dia golek. Tapi kalau misalnya
udah habis makan duduk tenang gitu kan, atau melakukan aktivitas nggak langsung tidur, normalnya nggak akan ada reflux. Saya nggak pernah reflux kalau tidur. Jadi refluksnya itu memang lebih karena memang kebiasaannya tadinya yang membuat dia. Kalau orang kita bilangnya masuk angin ya. Masuk angin, minum antangin. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada gejala seperti itu, sebaiknya memang sesudah makan jangan golek. Nah, sudah makan jangan golek, sudah makan minum. Jadi kan kita membantu tuh yang masih stay di esofagus misalnya kan, itu tetap yang masih tertinggal, tapi akan ada sih. Tapi mana tahu kan dia di gastroesophageal sphincter itu dibantu dengan minum kan dia jadinya masuk ke lambung. Udah duduk lebih lama, kalau misalnya tadi di bilang 30 menit ya 1 jam, jangan langsung tidur. Nggak boleh habis makan tidur. Oke, Agustina? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi, Dek? Izin bertanya, Dok. Pada sebagian orang itu ada orang yang buang air besarnya lebih sering, sedangkan pada beberapa orang itu lebih jarang. Apakah ada hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu, Dok? Habit ya. Ya tergantung apa yang dia makan. Kalau yang dia makan misalnya kayak serat ya, jadi dia lebih sering lah kan diabsorpsi kan, lebih sering lah dia buang air besar. Kalau yang dia makan padat-padat, buang air besarnya menjadi lebih jarang. Tergantung pola makanan yang dia konsumsi. Itu Albert. Kalau kita banyak makan sayur kan kita lebih sering buang air besar. Makan sayur, makan buah. Berarti tidak ada hal lain yang mempengaruhinya lagi ya, Dok? Maksud Albert yang mempengaruhi apa misalnya? Kayak mungkin misalnya kan ada orang yang tiap paginya BAB, tapi ada juga orang yang misalnya seminggu sekali gitu. Ya itu tadi, yang seminggu sekali itu sebenarnya tidak baik ya. Berarti yang seminggu sekali itu proses pencernaannya, jadi dia mungkin makanan yang dikonsumsi kurang serat. Harusnya kan kalau kita lihat kan 30 sampai 120 hari, 120 jam. Anggaplah ya itu dia 5 sampai paling tidak 2-3 hari sekali lah defekasi. Kalau seminggu itu udah nggak bagus lah. Jadi kalau nanti kamu di kuliah ini kan nanti ada kuliah tentang peritonitis. Peritonitis itu gejalanya adalah peristaltiknya yang menghilang. Jadi salah satu yang dianamnesis sama pasien itu adalah riwayat buang air besar sama riwayat buang angin. Apakah dalam 3 hari ini ada buang air besar atau buang angin? Kalau dibilang enggak, kita mencurigai disitulah satu ya, berarti satu positif gitulah. Jadi gerakan peristaltiknya nggak bagus. Ya barulah kita masuk ke pemeriksaan fisik. Jadi harusnya memang 2 hari, 3 hari sekali lah, nggak boleh lah seminggu. Bahaya apa itu? Alarm lah kalau udah seminggu itu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Kecuali kalau nggak ada keluhan ya. Tapi memang 2-3 hari sekali. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Terakhir ya. Ya. Pada seseorang yang sedang diet itu, apakah gastric juice-nya tetap dihasilkan seperti normal sehingga menyebabkan sakit maknya, atau karena produksi bikarbonatnya menurun sehingga tidak ada yang menetralisir asam lambungnya, Dok?
gastric juice itu kan tetap diproduksi. Tetapi tadi kan ada stimulator, ada inhibitor. Jadi kalau misalnya dia diet, nggak makan sama sekali, kan nggak ada yang dicerna oleh si gastric juice. Jadi yang benar itu adalah dia mengatur pola makannya. Jadi tetap ada yang dia konsumsi, cuma lebih sedikit. Atau bahannya dia ganti, yang misalnya persentase dari masing-masing nutrien. Ya kan? Jadi nyeri lambungnya itu mungkin karena diet yang terlalu ekstrim. Jadi kalau misalnya di awal mungkin ya dietnya benar, misalnya kan dari yang 2000 kalori dia ubah jadi 1000 kalori, komposisi karbohidrat, lemak, dan proteinnya tetap benar, terus diganti lah. Pokoknya tiap, kan tadi kan gastric emptying time itu kan 4-6 jam. 4-6 jam itu dia tetap mengkonsumsi ada makanan yang masuk. Jadi selama itu masih ada yang dicerna sama si gastric juice, sebenarnya diet itu bagus, diet itu tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia langsung memutuskan nggak makan, misalnya ke orang puasa ya, orang puasa kan nggak semua orang yang nyeri lambung. Puasa itu dia 12 jam. Nggak semua, kecuali memang ada riwayat, tapi nggak semua orang tuh dengan nyeri lambung, nyeri ulu hati dan segala macam. Padahal kalau kita lihat kan gastric emptying time itu kan 4-6 jam, berarti kan sudah dilewati kan 12 jam. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbahaya gitu. Cuma yang dikhawatirkan itu adalah hipoglikemi yang terjadi. Karena kan memang kan belum metabolik ya. Jadi kan awalnya kan kita kan memang glikogenolisis kan, tapi untuk glikogenolisis, gluconeogenesis itu kan butuh waktu. Jadi ada waktu di mana glukosa darah kita akan rendah. Jadi makanya orang-orang yang diet ekstrim itu sering jatuh dengan pingsan gitu. Karena glukosa masuk ke otak yang kurang. Belum sempat terjadi glikogenolisis dan gluconeogenesis. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Oke ya, kita tutup ya, Hasian. Iya, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.